matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Iya, terima kasih. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita sekarang akan mencoba menggali gitu ya. Apa sih sebenarnya maksud dari cerita ini? Gitu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Oh, nggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Nggak ada ya. Kak Gita juga pernah berbuat salah. Siapa yang pernah berbuat salah? Iya. Jadi masing-masing kita ini pernah berbuat salah ya. Kak Gita nggak terkecuali. Gimana sih rasanya kalau kita udah berbuat salah? Susah, dosa, sedih, gelisah, nangis, sampai nangis, kecewa, pusing. Ada yang pusing gitu ya. Jadi kalau kita berbuat salah itu kalau kita menyadari, wah ini salah nih, aku berbuat dosa gitu ya. Mungkin Roh Kudus bisikin ke kita, kamu udah salah, kamu udah berbuat dosa gitu ya. Hati-hati, balik lagi gitu ya. Lalu ada yang merasa sedih, wah aku kok berbuat salah. Lalu susah setelah itu ya, merasa susah, gelisah gitu. Sepertinya ada yang nggak benar gitu ya. Kok ada yang nggak benar ini gitu ya. Jadi ada Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, terus kalau sudah berbuat salah dan kita sadar gitu, terus ngapain, Dek? Adik-adik, apa yang dilakukan? Minta maaf. Yakin, berani? Iya. Ada yang nggak berani minta maaf langsung gitu ya, takutnya dimarahin ya. Bertobat. Bertobatnya gimana caranya nih? Berdoa. Oke, berdoa. Ada yang berdoa dulu, lalu minta maaf gitu. Lalu habis itu diulang nggak kesalahannya? Iya. Ya jangan diulang lagi ya. Kalau udah ngerti itu salah, lalu udah bertobat, minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama orang yang tadi kita buat salah, jangan diulang lagi ya. Usahakan jangan diulang lagi. Oke. Nah, kita mau belajar dari Yakub nanti ya, seperti apa. Yang kedua nih, kakak mau tanya lagi dulu. Ada yang pernah main game? Main game apa? Aduh, Scrabble, Stumble block, Roblox, Unicraft, Minecraft. Ini Kak Gita nggak update nih kayaknya ya. FX, FF, Final Fantasy. Ya banyak main. The Tower. Bukan, apa? The Power. Coba dibuka dikit. Siapa yang tahu nih? The Coward. Siapa yang main? Aduh Kak, maaf Kak, kita nggak tahu. Mobile Legend. Minecraft. Nah, itu mainnya sendiri atau main sama orang lain? Ada lawannya gitu. Oke. Kira-kira kalau adik-adik main game kayak gitu tadi, banyak tadi kakak nggak update ya. Ada banyak yang kakak nggak tahu karena kakak nggak main seperti itu. Kalau main game kayak gitu, pengennya menang atau kalah? Kenapa kok pengen menang? Dapat reward, dapat poin banyak, senang, bangga. Dapat diamond loh, dapat berlian, keren ya. Iya, kebanyakan orang pasti kepengen kalau main game itu nanti menang gitu ya, karena ada reward yang besar, diamond, poin, kebanggaan segala macam ya. Nah,
Iya, banyak macam gamenya. Sekarang kita kembali ke sini ya. Apa sih hubungannya kesalahan sama game tadi dengan cerita hari ini? Ya, kita mau lihat. Nah, adik-adik, kalau kita mengingat kembali cerita tentang Yakub dan Esau, Yakub dan Esau itu anak kembar atau bukan ya? Iya. Yang lahir duluan siapa? Esau. Berarti ingat ya cerita 2 minggu yang lalu ya. Ya, Yakub sama Esau ini adik-adik adalah anak kembar, tapi mereka sangat berbeda ya. Kalau adik-adik ingat juga cerita minggu lalu dari Kak Paul, Esau itu badannya berbulu, benar ya? Kalau Yakub enggak. Esau sukanya apa? Berburu. Kalau Yakub masak kayak Chef Juna tadi ya. Sukanya masak, berkebun gitu-gitu ya. Nah, ternyata adik-adik sejak dari kandungan siapa ibu mereka? Siapa nama ibunya mereka? Ribka. Sejak dalam kandungan ibu Ribka, mereka ini sudah bergulat. Mereka udah bertengkar gitu ya di dalam. Sampai akhirnya Bu Ribka minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan ini kayak gimana sih? Kalau gini nggak usah aja deh aku hamil gitu ya. Tapi terus Tuhan bilang, ada 2 bangsa di dalam rahimmu. Ya, jadi tetap aja nanti mereka akan lahir dan akan ada lahir 2 bangsa. Yang satu akan menjadi tuan atas saudaranya gitu ya, dan seterusnya. Ada berkat di situ. Nah, waktu lahir Esau duluan, tapi tumitnya dipegang sama Yakub, benar ya? Seolah-olah Yakub kepengen keluar duluan. Tunggu Kak, kamu nanti dulu, aku yang mau keluar dulu gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Jadi mereka ini sudah mulai bertengkar sejak dalam kandungan. Nah, kemudian berikutnya, nggak nyampe ya. Ada yang ingat cerita waktu Esau pulang berburu, Yakub sedang bikin sup kacang merah? Iya, itu Esau minta supnya dari Yakub, benar ya? Lalu Yakub jawabnya gimana? Nggak boleh? Boleh asalkan kamu kasih hak kesulunganmu ke aku gitu ya. Yakub bilang, oke, aku kasih kamu sup kacang merah, tapi kamu harus kasih aku hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Hak istimewa anak sulung. Istimewanya kenapa? Iya, hak kesulungan ini hak istimewa yang diberikan kepada anak sulung. Sejak zaman dulu, adik-adik, sejak zaman Abraham, itu sejak zaman mereka dikeluarkan dari Mesir ya, sejak dulu lah istilahnya ya, itu anak sulung itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Makanya ada hak dan berkat anak sulung. Waktu Israel dikeluarkan dari Mesir juga Tuhan minta anak sulung dispesialkan gitu ya, diistimewakan. Nah, kalau kita punya hak, kita belajar maknanya hak dan berkat anak sulung gitu ya. Kalau kita punya anak sulung, biasanya kita akan memberikan dia warisan 2 kali lipat ya, berkat terbaik dari orang tuanya. Karena dia nanti akan menggantikan ayahnya, benar ya? Ini biasanya anak laki-laki pertama. Mereka akan dapat berkat terbaik, warisan 2 kali lipat, dan jadi penguasa, jadi tuan atas saudara-saudaranya. Itu berkat dan hak anak sulung. Nah, Esau menukarkan berkat dan hak itu kayaknya menganggap remeh gitu ya, hak anak sulung ini. Oke deh, aku tukar dengan sup kacang merah yang hanya dinikmati sesaat, saat itu aja. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu terjadi, akhirnya Yakub juga menipu Esau dan ayahnya untuk mendapatkan berkat anak sulung. Jadi ya, setelah haknya diberikan, pas Bapak Ishak mau kasih berkat, Yakub juga menipu, ya, menipu si Esau dan ayahnya ini untuk mendapatkan berkat anak sulung. Nah, di situ Bapak Ishak bertanya, siapa kamu ya untuk memastikan ini siapa? Tapi apa jawabnya Yakub, adik-adik? Aku Esau. Ya, dia nggak menganggap dirinya Yakub, tapi dia menjawab, aku
Esau supaya dia dapat hak kesulungan itu. Nah, setelah itu Esau tahu ternyata Yakub sudah menipu dia dan si Yakub dapat berkat kesulungan. Apa yang dilakukan Esau? Marah dan mau bunuh Yakub, sampai segitunya ya, marah sekali sampai dia kepengen membunuh Yakub. Lalu Yakub disuruh lari ke tempat Laban. Siapa itu Laban? Lakban, bukan Lakban ya. Nggak pakai K di tengah ya. Laban ini adalah saudara laki-lakinya Ibu Ribka ya. Laban ini saudara laki-lakinya Ibu Ribka. Jadi istilahnya Yakub ini lari ke tempat omnya gitu ya, ke tempat pamannya. Nah, di situ ternyata adik-adik Yakub juga harus bergulat, harus bergumul istilahnya ya. Ini ternyata Yakub yang notabene penipu dan pegulat ini harus bertanding dengan penipu lainnya gitu ya. Jadi dia dicurangin sama Laban. Waktu Yakub kepengen dapat anaknya Om Laban ini ya, dia kepengen menikahi Rahel. Laban bilang kamu harus kerja dulu sama aku 7 tahun gitu ya, kamu harus kerja dulu 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun yang dikasih siapa adik-adik? Ternyata bukan Rahel yang dikasih ya, Lea kakaknya ya, kakaknya dulu yang dikasih. Gimana sih aku minta Rahel kamu kasih Lea gitu. Iya kan, Yakub minta Rahel untuk jadi istrinya, tapi Laban kasihnya Lea setelah 7 tahun bekerja di sana ya. Lalu Laban bilang lagi, ya udah kalau kamu mau Rahel, kamu kerja lagi sama aku 7 tahun gitu ya. Kalau kamu mau Rahel, kamu kerja lagi sama aku duluan 7 tahun. Nah, setelah itu baru Rahel diberikan menjadi istri Yakub. Ya, jadi Yakub bekerja di tempat Laban 14 tahun. 14 tahun untuk mendapatkan Rahel ya. Dan akhirnya dapat dua-duanya. Oke. Nah, setelah itu masih ada lagi adik-adik. Si Yakub ini masih harus bekerja lagi kepada Laban selama 6 tahun. Lama ya? Itu untuk mendapatkan ternak ya, supaya dapat bagi-bagi ternak gitu ya. Itu harus kerja 6 tahun dan dicurangi Laban lagi. Upahnya dia diubah tanpa pemberitahuan sebanyak 10 kali. Astaga naga, gitu segitunya ya. Jadi ini penipu lawan penipu gitu ya. Mereka saling menipu. Tapi akhirnya adik-adik mereka bisa damai gitu ya. Jadi suatu hari Tuhan bilang ke Yakub, Yakub sudah cukup pelarianmu. Sekarang aku mau kamu kembali ke tanah kelahiranmu, bertemu lagi dengan sanak saudaramu. Nah, setelah itu akhirnya dia bisa berdamai dengan Laban gitu ya. Lalu dia keluar dari tempat Laban. Tapi ada masalah lagi adik-adik. Nah, kalau dia keluar dari tempat Laban dan kembali ke tanah kelahirannya, dia pasti akan ketemu sama Esau. Padahal Esau mau membunuh Yakub. Gimana dong? Adik-adik kalau ada yang ngejar-ngejar gitu mau membunuh adik-adik gimana rasanya? Serem lah ya. Serem ya, horor, takut gitu ya. Pasti rasanya takut banget, tertekan banget gitu ya. Aku mau lari kemana? Padahal aku sekarang harus balik ke dia, harus ketemu sama dia. Nah, kita mau belajar sekarang apa yang terjadi sama Yakub. Yakub ini adik-adik dia dikaruniai kecerdasan dan kecerdikan ya. Jadi dia punya strategi. Oke, kalau aku harus ketemu Esau, aku mau kasih persembahan dulu deh sama Esau supaya dia seneng gitu ya. Jadi pertama dia kirimkan hadiah, kirim persembahan untuk Esau, banyak sekali ada ternak-ternaknya yang dia pilih yang terbaik untuk dikirimkan ke Esau. Kemudian utusannya kembali lagi, hai Yakub, Esau, kami sudah sampai di Esau dan Esau bilang dia akan menjemput kamu. Wah, pertamanya seneng, asik, Esau mau menjemput saya gitu. Tapi terus ada belakangnya, dia berjalan dengan 400 pasukan. Waduh, dia mau menjemput aku tapi ditemani sama 400 orang nih, satu pasukan. Jangan-jangan dia tetap mau membunuh aku gitu ya. Masih takut adik-adik. Yakub sangat ketakutan dan tertekan. Kemudian dia membagi lagi orang-orang yang masih ada bersama dia itu jadi 2 pasukan gitu ya.
kamu dulu deh maju gitu ya. Jadi ada dua pasukan ini disuruh maju duluan. Yakub nanti di belakang gitu ya. Jadi mereka nih seperti tameng buat Yakub. Kamu dulu deh maju duluan. Nanti kalau ada apa-apa kamu yang kena duluan, aku yang belakang gitu ya. Sedikit-sedikit licik gitu ya. Cerdik dan licik gitu ya. Nah karena dia takut makanya diajukanlah dulu pasukannya ini ke depan supaya kalau terjadi apa-apa dia nggak kena langsung gitu ya. Tapi dia juga pesan sama pasukannya, kalian ini siapa gitu. Kalau Esau tanya kalian siapa, bilang aja kalian adalah kiriman dari Yakub. Yakub sendiri ada di belakang gitu ya. Jadi sudah dikasih pesan. Setelah itu adik-adik, Yakub berdoa. Kali ini dia ingat Tuhan gitu ya. Dia berdoa mohon perlindungan Tuhan. Kalau tadi dia bekerja dengan kemampuannya sendiri gitu ya, dia sepertinya nggak ingat Tuhan nih. Nah kali ini karena dia sangat ketakutan dan tertekan, dia berdoa minta perlindungan Tuhan. Nah setelah itu Yakub menyeberangkan, tadi ya pasukannya disuruh maju duluan, lalu Yakub menyeberangkan juga anak istrinya dan harta bendanya, sampai akhirnya Yakub sendirian di tepi sungai. Ada yang tahu? Bukan Yordan. Yabok, betul. Bukan Jordan, belum sampai sana. Ya di depan sungai, di tepi sungai Yabok. Nah, di situ adik-adik dia sendirian ya. Tadi anak istrinya, harta bendanya semuanya sudah diseberangkan untuk maju duluan. Yakub sendirian malam itu di tepi sungai Yabok. Lalu ada orang yang datang ke dia, ngajak dia bergulat. Adik-adik pernah bergulat? Pernah? Main gulat-gulatan, bukan bergulat beneran ya, mungkin main gulat-gulatan sama papa, kakak, adik. Beneran bergulat. Ada yang beneran bergulat? Ada yang main-main? Beneran? Keren. Taekwondo. Oke, nah kalau bayangannya seperti itu ya adik-adik, kita bertengkar pakai fisik gitu ya. Ada yang main taekwondo berarti bisa membayangkan kira-kira seperti apa gitu ya bergulat ya. Biasanya kita pakai tenaga, benar ya? Pakai tenaga tujuannya supaya si lawan ini jatuh gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang bergulat sama Yakub ini adik-adik? Malaikat. Malaikat Tuhan, bukan suruhan Esau. Bukan. Udah tahu ya. Nah, akhirnya nanti si Yakub tahu kalau ternyata yang bergulat dengan dia itu bukan suruhan dari Esau, ya, tapi Allah sendiri yang mewujud menjadi seperti manusia, gitu ya. Nah, kenapa sih Allah kok bergumul, kok datang bergulat sama Yakub gitu? Bahkan sepanjang malam ya, sampai tadi fajar menyingsing. Itu lama sekali loh adik-adik. Kalau taekwondo 5 menit capek nggak? Capek lah. Ada yang enggak, 15 menit. Capek ya. 1 jam. Enggak pengaruh. 50 menit. Ya itu udah capek ya adik-adik. Ini bayangkan Yakub bergulat sama orang ini sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Nah ini kenapa kira-kira Allah bergulat dengan Yakub? Nah sebenarnya adik-adik Allah tuh sedang mengejar Yakub. Mengejar kenapa? Untuk memenangkan Yakub gitu ya. Untuk mendekatkan Yakub kepada dirinya. Ya. Selain itu dia juga kepengen menjawab doa Yakub tadi, minta perlindungan dari Esau, benar ya? Tapi kali ini Allah menjawab dengan pergulatan. Kenapa ada pergulatan? Ya, kita mau lihat sekarang. Nah, ini yang ayat-ayat yang akan kita fokuskan ya, dari ayat 25 sampai 28. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Lalu saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu bertanyalah orang itu kepadanya,
siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Apa maksudnya adik-adik? Kita gali ya. Ini Yakub bergulat dengan Allah sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Dia bergulat sekuat tenaganya dia. Gak mau kalah, kayak adik-adik tadi ya. Gak mau kalah, aku gak mau kalah. Kalau perlu dilanjutkan ya dilanjutkan gitu ya. Tapi Tuhan bilang biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Nah, untuk menghentikan Yakub, akhirnya Tuhan memukul pangkal paha Yakub. Nah, tapi ini bukan mukul yang benar-benar buak gitu ya. Hanya untuk menghentikan Yakub supaya tidak melawan lagi. Jadi ini kalau dari sisi Allah ini sebenarnya semacam sentuhan saja. Mandeko gitu ya. Bahasa Jawane. Mandeko, berhentilah gitu ya. Berhentilah melawan. Nah, akhirnya Yakub berhenti melawan gitu ya. Tapi adik-adik, Yakub juga nggak mau melepaskan kesempatan itu. Akhirnya dia sadar siapa yang bergulat dengan dia saat itu. Dia sadar bahwa yang bergulat adalah Tuhan. Jadi dia nggak membiarkan Allah untuk pergi tanpa Tuhan kasih berkat ke dia, gitu ya. Nah, akhirnya diberkatilah Yakub ini. Ketika ditanya siapa namanya, Yakub menjawab Yakub. Tadi ya, dia nggak menyangkali dirinya lagi, dia nggak menjawab Esau lagi, tapi kali ini Yakub berkata jujur. Ingat tadi waktu dia menipu Ishak dan Esau untuk mendapatkan berkat kesulungan, dia menjawab dirinya Esau, gitu ya. Tapi kali ini Yakub jujur mengaku di hadapan Tuhan, ini aku, Yakub, aku seorang penipu, aku seorang pegulat, banyak yang sudah kulakukan yang salah. Ya, ia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan kasih berkat, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Disitulah Yakub diubahkan, adik-adik. Ya, Allah dengan kasihnya tidak menghukum Yakub yang waktu itu mengaku kesalahannya, tapi dia malah mengubahkan Yakub. Ya, Yakub berubah menjadi Israel. Seorang penipu, seorang pegulat berubah menjadi berjuang bersama Allah, ya, pejuang Allah. Dan setelah itu, setelah malam itu adik-adik, Yakub seperti berdamai dengan dirinya sendiri dan sama Allah, gitu ya. Saat itu Yakub mengalami Allah, dia punya hubungan yang hubungan pribadi dengan Allah, dan dia berani menghadapi Esau. Ya. Nah, awalnya tadi adik-adik Yakub berdoa untuk minta perlindungan Allah dari amarah Esau. Ya, tapi Yakub mendapatkan lebih dari itu. Yakub mendapatkan Allah itu sendiri, ya. Dan inilah kasih karunia Allah. Yakub kalah, tapi dia dimenangkan. Apa adik-adik? Yakub kalah tapi dimenangkan. Yakub mendapatkan berkat yang selama ini dicarinya dengan kekuatannya sendiri, gitu ya, sampai menipu-nipu segala. Tapi saat ini ia mendapatkan berkat itu karena kasih karunia Allah. Allah mengalah untuk memenangkan Yakub. Sebenarnya gampang ya, Allah lawan Yakub langsung mengalahkan Yakub, gampang sekali gitu ya. Tapi kali ini karena dia ingin memenangkan Yakub, Allah seolah-olah mengalah gitu ya. Nah, setelah perjumpaannya dengan Allah, Yakub menjadi berani menghadapi Esau dan melanjutkan perjalanan hidupnya bersama Allah. Dia enggak lagi mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, tapi saat itu dia mulai berjalan bersama Allah. Nah, ini kita bayangkan adik-adik, kalau adik-adik main panco, pernah main panco sama ayah? Siapa yang menang biasanya? Oh, yang benar? Menang sendiri. Yang menang adik-adik ya?
Itu yakin adik-adik menang beneran? Oh sama teman-teman, menang atau kalah? Kalah. Iya, lumayan pas. Ya, adik-adik biasanya nih si ayah ini akan mengalah gitu ya, supaya anaknya menang. Nah, sebenarnya gampang nih, kalau ayah lawan anaknya, ayahnya yang menang gitu ya, gampang sekali. Tapi biasanya ayah-ayah akan mengalah dulu gitu ya. Kenapa? Supaya anaknya merasakan kemenangan. Kemenangan tuh kayak apa sih gitu ya. Tapi nanti kalau si anak-anak sudah mulai kuat, belajar taekwondo, belajar boxing, nah nanti beneran gitu ya. Kita coba, kita uji siapa yang menang. Gimana? Yang belakang masih nyala. Oh, iya. Iya, masih nyala. Iya, betul. Nah, sekarang kita kembali lagi, kita mengingat ya, keseharian kita sekarang ini. Itu tadi ilustrasi pendek ya. Ternyata nggak bisa pakai ini. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Mungkin sehari-hari kita juga berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, saya mohon pengampunan tadi ya. Kalau sudah berbuat salah, saya mohon pengampunan, mohon perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Tapi sebenarnya adik-adik, Tuhan kepingin kita mendapatkan lebih dari itu. Tuhan kepingin kita mendapatkan Tuhan. Kita mendapatkan Allah itu sendiri. Punya hubungan pribadi dengan Allah gitu ya. Dan inilah kasih karunia Allah. Kita mengingat Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia dipukul, dihina, dihancurkan, dihukum. Semua murka Allah tertuju sama dia dan dia harus menanggungnya. Supaya apa? Supaya kita semua ini mendapatkan Allah. Ya. Jadi Yesus mengalah untuk memenangkan kita. Nah nanti kalau kita menaruh iman kita pada Yesus, kita percaya apa yang Yesus lakukan itu adalah untuk kita, untuk supaya kita berdamai dengan Allah dan punya hubungan pribadi dengan Allah, maka kita akan diubahkan. Nama kita bukan lagi bersalah. Nama kita adalah benar, kita dibenarkan ya. Nama kita bukan lagi budak dosa, nama kita adalah bebas dari dosa. Nama kita bukan lagi pendosa tapi adalah anak-anak Allah ya. Dan kalau kita berjalan bersama Yesus maka kita akan berani menjalani hidup kita bersama-sama dengan Yesus ya. Nah adik-adik, kalau kita menghadapi masalah, kita melakukan kesalahan, lalu kita bergumul dengan Tuhan gitu ya. Ini gimana ya Tuhan? Aku harus gimana dan seterusnya gitu ya. Mari kita belajar untuk mengalah di hadapan Tuhan. Jangan meninggikan ego kita, jangan meninggikan keinginan kita. Pokoknya aku mau begini, gitu jangan ya. Tapi kita coba menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengalahkan keinginan dan kebanggaan diri kita. Ketika Tuhan bertanya, siapa kamu? Siapa namamu? Jawablah dengan jujur, ini aku. Siapa namanya? Siapa namamu? Elang. Elang. Saya Leo. Saya kita, gitu ya. Saya dia. Akuilah dengan jujur siapa kita di hadapan Tuhan. Aku berdosa. Aku gagal, aku banyak melakukan kesalahan, aku hancur, aku gak berdaya, aku gak ngerti apa yang aku lakukan gitu ya. Dan Tuhan dengan kasih-Nya akan mengubahkan kita. Amin. Ya, kita mau mengingat ayat super kita hari ini yang akan mengingatkan kita pada cerita hari ini. Diambil dari Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6, adik-adik kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Iya. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kita akan menghafalkannya.
Kakak akan menghapus baris terakhir. Ya, kita baca sama-sama, diingat dulu baris terakhir. Siap, kita baca dari awal ya, Amsal 16 ayat 6. 1, 2, 3. Pasal 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Oke, kita naik lagi. Yang baris ketiga dihapus. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, Kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Oke, baik. Kita hapus lagi baris yang kedua. Baca lagi dari Amsal 16 ya. Ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Oke, sekarang kita hapus semuanya. Hanya Amsal 16 ayat 6 yang tertulis di situ, tapi kita ucapkan isinya apa ya? 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Iya, tepuk tangan buat adik-adik semua. Ya, semua ingat ya. Kalau adik-adik takut menghadapi masalah atau kesalahan, kembali ke Tuhan ya. Datang pada Tuhan, mengadu pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan ubahkan. Nah, sekarang kita mau aktivitas ini ya, adik-adik. Kakak punya 2 dadu sama ada lotre. Apa ini lotrenya? Judi. Bukan judi ya, bukan judi. Nah, nanti kakak mau minta 1 orang dari sisi kanan kakak dan 1 orang dari sisi kiri kakak untuk maju ke depan, pegang 1 dadu masing-masing ya. Nanti kalau sudah, adik-adik bisa, apa istilahnya nih? Lemparkan dadunya. Nah, dia muncul di angka berapa gitu. Kalau di angka 4, adik-adik ambil nih 4. Ya. Kalau ada angka 2, ambillah 2 gitu ya. Ada 6, ambil 6. Artinya apa? Nah, dadu ini isinya apa sih? Lotrenya isinya apa sih? Hadiah. Bukan uang. bukan judi. Ini adalah bentuk-bentuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, bentuk-bentuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Merebut apa ya? Misalnya nih, gak sopan sama orang tua gitu ya, merebut mainan adik dan seterusnya gitu. Nah, kalau adik-adik dapat 4, ambil 4, silakan dibuka satu-satu gitu ya. Nah, lalu nanti yang dibaca keras adalah kesalahan yang pernah adik-adik lakukan. Kalau yang belum ya jangan, lalu nanti dilakukan gitu, jangan ya. Kesalahan yang pernah dilakukan gitu ya. Nah, kita belajar mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan ya. Jelas apa yang mau dilakukan? Jelas. Jadi tidak harus dibaca semuanya, hanya pilih yang pernah adik-adik lakukan gitu ya. Oke, mari silakan, siapa yang mau maju dari sisi kanan? Yang pertama nih, siapa namanya? Ya, siapa namanya kak? Ini dulu. Andrew, yang dari sisi kiri. Oke, jaket biru. Oh, Andrew juga. Dua-dua Andrew namanya. Wah, Andrew. saya didampingi oleh 2 Andrew. Yang 1 kelas 5, yang 1 kelas 6. Yang kelas 6 yang mana? Oke, ini yang kelas.
Loh siapa tahu loh, kecil tapi kelas 6. Ya silakan dipegang dadunya masing-masing, dilemparkan, jangan jauh-jauh. Jatuh. Berapa? Oh 1 aja, ambil 1. Ambil 4. Iya, silakan dibuka. Pernah dilakukan? Silakan dibaca. Andrew yang kelas 6. Andrew siapa namanya? Andrew kelas 6 aja. Apa? Susah mengampuni kesalahan teman. Susah mengampuni kesalahan teman. Iya, saya juga pernah. Sudah ketemu yang mana yang sudah pernah dilakukan? Oke, apa? Malas mandi. Itu juga pernah? Enggak. Ya, silakan dibawa, boleh. Yang satu susah mengampuni kesalahan teman. Saya kok pakai ini. Yang satunya malas mandi. Ada yang pernah lagi adik-adik malas mandi? Iya sama, kakak juga pernah malas mandi. Susah mengampuni teman. Satu lagi dari sini, langsung maju. Oke dari sini, langsung nih, oke. Silakan. Lempar dadunya. 3, 2, ambil 3. Ambil 2. Pernah itu? Tidak pernah membereskan tempat tidur. Leo? Tidak pernah membereskan tempat tidur. Sama dong. Udah, itu aja. Yang lain pernah belum? Pernah? Pernah? Enggak pernah, oke. Selalu dihabiskan ya? Yang ini pernah? Pernah. Pelit, tidak mau berbagi makanan. Pelit tidak mau berbagi makanan. Pernah begitu adik-adik? Pernah. Iya, kakak juga pernah ya. Boleh, silakan duduk. Satu lagi Mbak War boleh? Satu lagi. Langsung maju. Yang mana nih? Oh, yang perempuan deh, tadi perempuan belum ya? Boleh, silakan maju. Gak mau, yuk sini. Yang mau. Silakan dadunya dilempar. 6. Wah, 6 sama 4. Satu lagi. 4. Ya. Dibaca dulu. Nanti yang dibaca keras adalah yang pernah dilakukan. Itu pernah dilakukan belum? Enggak. Baca dulu yang lain, yang pernah dilakukan, baru yang dibaca keras. Pernah enggak? Pernah. Coba yang lain dulu. Pernah. Yang ini pernah enggak? Yang satu lagi dibuka dulu. Enggak. Ini yang ada satu. Siapa namanya? Kyoko. Makan atau minum susu tidak dihabiskan. Makan minum susu tidak dihabiskan. Ada yang pernah begitu? Ada. Iya, kakak dulu juga pernah. Terima kasih. Siapa kamu namanya tadi? Elang. Malas mandi dan gosok gigi. Gosok gigi juga?
Mandi aja? Malas mandi kayak tadi ya, siapa tadi? Andrew ya? Andrew. Tadi yang malas mandi siapa? Andrew. Oh Leo. Leo malas mandi tadi? Enggak, Andrew, bener Kak. Andrew ya, bener Andrew. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Iya, nanti akan didoakan Pak Catur ya. Ternyata adik-adik sudah pernah melakukan kesalahan ini, nanti kita minta ampun sama Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, kalau sudah sadar kalau itu salah, minta ampun, bertobat, jangan dilakukan lagi ya. Kita belajar untuk berubah ya bersama dengan kasih Tuhan. Baik, demikian dari Kak Gita, adik-adik, terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Gita telah membawakan firman. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Gita. Ya, oke adik-adik, saat ini kita mau mengaku iman rasuli. Karena itu Kak Juna ajak kita semua bangkit berdiri dengan keadaan berdiri yang siap, rapi, sopan. Kita mau bersama-sama mengaku iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita mau pulang, namun sebelumnya kita akan berdoa syafaat sekaligus doa penutup. Adik-adik ada yang mau didoakan? Ada yang punya pergumulan? Apa Leo? Bagaimana? Oh iya, biar cepat sembuh. Ada lagi? Ada yang berulang tahun di minggu berjalan ini? Dari tanggal 12 sampai 18 September? Iya. Tadi Kak Juna lihat di daftar hadirnya tidak ada ya. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Pak Catur sebagai majelis pendamping pada saat ini. Adik saya antar dalam doa, kita mengambil sikap yang baik, duduknya tegak, menghadap ke depan, kepala tunduk, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu dan masih melingkupi kami semua. Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu pada pagi hari ini, di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan mengizinkan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan telah memberikan firman-Mu yang mengingatkan pada kami kasih yang mengubahkan. Terima kasih firman-Mu yang Tuhan kiranya menjadikan pegangan kehidupan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan apabila kami belum bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami masih sering berbohong, kami sering malas membaca firman-Mu, kami tidak melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, tegurlah kami, ingatkan kami apabila kami melakukan kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan sudah mengajarkan melalui pergumulan dengan Yakub,
Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kami tidak akan berbohong lagi, kami tidak akan berdusta lagi. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami juga teringat kepada adik-adik kami semua yang sudah menyelesaikan PTS. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik, Tuhan berkati. Harapan kami semua sebagai kakak, orang tua atau guru, dan terutama adik-adik ingin mendapatkan nilai yang baik. Kami juga teringat pada teman-teman kami, adik-adik kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai perawatan yang ia lakukan, obat-obatan yang ia minum, pendampingan orang tua maupun sanak keluarganya, sehingga menjadikan sarana kesembuhan. Adik-adik kami yang masih studi, kiranya Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya adik-adik kami semua dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan benar. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat. Ampuni apabila dalam kami melakukan ibadah ini terselip dosa dan kesalahan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Tuhan dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Tuhan sudah mengampuni pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Catur untuk doanya. Ya, adik-adik, selalu Kak Juna ingatkan dan kakak-kakak guru sekolah minggu ingatkan, kita masih dalam suasana COVID-19, karena itu selalu menggunakan masker, jaga jarak kalau keluar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Dan adik-adik, mari Kak Juna ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi penutup, yaitu lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Ada gerakannya ya, ikut Kak Juna. Ikut Kak Juna. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Sekali lagi kasih Yesus, putar ya. kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Matahari bersinar terang. Oke, kasih Yesus. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Da Andrew. Kasih Yesus indah indah Oh indah kasih
indah.